Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berkumpul kembali untuk kita belajar kebenaran lagi. Kita masih membahas topik menemukan kekristenan yang hilang. Ini adalah sesi yang terakhir, sesi yang ke-6. Dan malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Remiana Saragih. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan lagi yang Tuhan berikan bagi kami untuk belajar lagi kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami pencerahan, berikan kami kemampuan untuk mencerna apa yang kami pelajari malam hari ini Tuhan. Berkati Ibu Remi yang akan menyampaikan pemaparannya. Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Dipujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan Bu Remi. Baik, selamat malam. Shalom Bapak Ibu. Kita akan membahas topik terakhir tentang kekristenan yang hilang pada malam hari ini dengan 3 materi. Mencari perkara yang di atas, hidup sebagai saksi Allah, kemudian kehidupan yang berdampak. Kita akan masuk materi yang pertama, mencari perkara yang di atas. Mencari perkara di atas. Kemanakah fokus hidup kita? Apakah kepada kehidupan yang nyaman di bumi atau kepada kekayaan surgawi di langit dan bumi baru? Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita telah mati bagi dunia. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang ada di dalam kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kolose 3 ayat 1-4. Kita tidak mengharapkan kehidupan yang nyaman di bumi, seperti anak-anak dunia. Karena dunia juga semakin menuju kehancuran. Tidak ada yang dapat kita harapkan di bumi ini. Dunia yang tidak berkualitas akan menyadari kita betapa tidak berkualitas hidup di dunia ini. Tatkala kita menjumpai kenyataan kematian orang yang kita cintai, jatuh miskin, diperlakukan tidak adil, fitnah, menghadapi perang, hura-hara, berbagai ancaman terhadap keselamatan nyawa kita dan keluarga kita, sakit penyakit, gagalnya karir kita, atau anak-anak kita, dan lain sebagainya. Pada saat seperti ini sering kita diingatkan akan suatu negeri yang tidak lagi diwarnai dengan keadaan seperti itu. Kesukaan-kesukaan hidup yang terjadi dewasa ini sebenarnya hendak mengajak manusia untuk berpaling kepada Tuhan dan mencari apa yang bernilai abadi. Dunia yang kita huni ini bukan lagi dunia yang menjanjikan. Tetapi tidak jarang orang yang masih saja tidak sadar, lalu masih berusaha memberontak kepada Tuhan dengan mengutamakan memperoleh jalan keluar dari persoalan-persoalan tersebut. Seharusnya tatkala kita menjumpai betapa tidak berkualitasnya hidup ini, kita mengarahkan pandangan kita kepada kerajaan Bapa. Inilah kabar baik itu. Kabar baik memiliki tekanan bukan pada penyelesaian masalah-masalah fana hidup, melainkan pada penyelesaian masalah kekal, yaitu masalah utama dalam hidup ini. Harus dimengerti benar bahwa kesalahan bangsa Israel dan murid-murid Tuhan Yesus adalah mereka mau menyelesaikan masalah-masalah fana di dunia ini, tetapi tidak memperdulikan masalah-masalah kekekalan. Mereka mau menjadikan Tuhan Yesus juru selamat dunia, tetapi tidak menjadikan Yesus juru selamat dunia yang membawa manusia kerajaan, yang membawa manusia kerajaan Bapa. Matius 12 ayat 32. Dengan sikap hati seperti ini, mereka tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia.
Matius 16 ayat 23. Setiap kita harus terdorong untuk mencari kehidupan di dunia yang menjanjikan suatu kehidupan yang indah dan bernilai kekal. Kehidupan seperti ini tidak dapat kita jumpai dalam agama dan ajaran manapun kecuali apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 1 sampai 4. Tuhan Yesus berkali-kali menasihati agar kita mencari dan mengutamakan harta surgawi yang memiliki nilai kekal. Matius 16 ayat 19 sampai 21. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Persiapan ini menyangkut kehidupan pribadi agar kita diperkenan bertemu dengan Tuhan di awan-awan permai. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Ini berarti kita harus mengutamakan perkara-perkara rohani atau yang memiliki nilai kekal. Ini dapat dilakukan dengan kesetiaan terus-menerus belajar mengenal Allah dan kebenarannya serta melakukan kehendak-Nya. Apa yang menghambat pertumbuhan kedewasaan rohani? Ternyata hambatannya datang dari pengkhotbah dan pembicara-pembicara Kristen yang tidak mengerti kebenaran. Mereka menggunakan Alkitab, tetapi tidak mengangkat hal-hal yang paling prinsip dan utama dalam hidup ini, yaitu perkara-perkara surgawi. Mereka mengajarkan pengajaran yang disesuaikan dengan semangat zaman. Semangat zaman adalah gairah hidup yang sekarang ini menguasai manusia pada umumnya. Apa yang menguasai manusia pada umumnya? Tentu soal makan minum, kawin mengawinkan. Inilah yang menjadi tujuan hidup manusia pada umumnya. Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Inilah zaman saat orang mengumpulkan guru-guru palsu yang menyenangkan telinga mereka. 2 Timotius 4 ayat 3. Oleh sebab itu, kita harus selektif terhadap apa yang kita dengar. Bagaimana cara mencari perkara-perkara yang di atas seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus? Yang pertama, menyadari dan menghayati kehadiran Tuhan dalam dunia ini, khususnya dalam hidup kita untuk menggenapi segala rencananya. Dunia sekitar kita semakin ateis, sekuler, fasik, dan semakin tidak mempedulikan Allah. Semakin jarang kita temukan orang yang menghayati kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Betapa bahagianya hidup seseorang yang benar-benar ditujukan kepada Tuhan. Sebab hanya dengan berbuat demikian, ia mengisi hidup ini secara benar. Lukas 4 ayat 8. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak menunda untuk melangkah hidup bergerak bersama dengan Tuhan. Kalau anak-anak dunia tanpa Yesus tidak terlalu mengherankan karena banyak penduduk dunia memang sudah menolaknya. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Tetapi sangatlah menyedihkan kalau dewasa ini kita temui orang Kristen tanpa Yesus, gereja tanpa Yesus, persekutuan dan lembaga Kristen tanpa Yesus, bahkan sekolah Alkitab tanpa Yesus. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus disalib oleh karena orang-orang Yahudi yang memang merindukan Mesias, tetapi tidak mengenal hikmat dari Allah atau kebenaran yang murni. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 8. Sekarang Tuhan Yesus disalibkan oleh orang Kristen yang tidak mengenal hikmat yang murni dari Tuhan. Pada umumnya orang-orang tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang berbahaya atau mengganggu keselamatan serta hubungannya dengan Tuhan. Hal itu merupakan cara iblis memperlambat gairah untuk mencari Tuhan secara profesional. Oleh sebab itu, dengan hati yang tulus dan jujur, kita memeriksa diri, apakah ada kesenangan-kesenangan dalam hidup kita yang mulai menjadi kesenangan permanen sehingga menggeser fokus kita kepada perkara-perkara surgawi. Jika ternyata memang ada gejala tersebut, kita harus segera melarikan diri darinya.
Kekristenan pada dasarnya adalah mencari perkara-perkara yang di atas. Artinya, bagaimana hidup seperti gaya hidup Tuhan Yesus, sehingga pada saatnya akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang kita akan masuk materi yang kedua, hidup sebagai saksi. Perubahan karakter sehingga seseorang dapat mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, memampukan seseorang mengalirkan sungai pikiran dan perasaan Tuhan. Dengan demikian seluruh kehidupan ini dapat memperagakan keinginannya. Dengan hal ini juga seseorang barulah bisa tampil sebagai saksi Kristus. Inilah kehidupan kekristenan yang wajar dan normal yang harus dimiliki setiap anak Tuhan dan yang harus menjadi tujuan pelayanan. Bila sampai tahap ini, seseorang barulah dapat melayani Tuhan dengan benar, dengan motif-motif yang murni. Apakah ibadah itu? Sesungguhnya ibadah adalah penggunaan potensi kehidupan untuk kepentingan Tuhan yang ditujukan dan dirasakan oleh manusia sekitarnya. Maka ibadah kita bukan hanya saat mengadakan kebaktian di gereja, tetapi wilayah ibadah kita adalah seluruh tempat di mana kita berada. Dalam Ibrani 10 ayat 25, kata pertemuan ibadah dalam teks aslinya adalah episnagogen, yang lebih tepat diterjemahkan pertemuan bersama di suatu lokasi, pertemuan khusus, pertemuan kelompok Kristen. Jadi ini tidak membatasi bahwa ibadah itu hanya di dalam gereja. Pertemuan ibadah dengan ibadah adalah dua hal yang berbeda. Ibadah bukan menyelenggarakan liturgi, melainkan seluruh kehidupan ini. Di gereja, jemaat Tuhan belajar firman Tuhan, yaitu bagaimana menyelenggarakan hidup. Pelayanan di tengah masyarakat. Tuhan Yesus menyatakan bahwa segala perbuatan baik yang dilakukan bagi orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan baik bagi Tuhan sendiri. Pelayanan yang benar nyata adalah perjalanan hidup kita setiap hari di tempat kita menyelenggarakan hidup. Di sanalah pelayanan kita yang sesungguhnya, yang pasti jauh lebih berdampak. Tidak sedikit orang Kristen yang aktif dalam kegiatan pelayanan gereja, tetapi dalam kehidupan setiap harinya mereka menjadi saksi bagi Kristus. Mereka rajin datang ke gereja, bahkan hampir setiap hari ada. Tetapi dalam kehidupan setiap hari, perbuatan mereka tidak menunjukkan mereka memiliki Kristus. Kalau seperti ini, mereka pada dasarnya belum melayani Tuhan. Kesaksian melalui karakter. Seorang Kristen diubahkan bukan hanya dengan fasih berkata, Shalom, Haleluya, dan menggunakan atribut Kristen seperti kalung salib, tetapi apakah karakter mereka sudah diubahkan? Jika seorang Kristen masih tidak berbelas kasihan terhadap sesama, sering berlaku kejam dan sewenang-wenang, egois dan mau menang sendiri, tidak mau mengalah, angkuh atau arogan, tidak mau mengerti orang lain, memandang rendah orang lain, dan sebagainya, itu berarti karakter mereka masih karakter manusia berdosa. Orang yang paling banyak menjadikan korban atau paling merasakan akibat cacat karakter tersebut adalah orang-orang yang ada di sekitarnya.
Seorang yang mengerti pelayanan yang sesungguhnya akan menjadi duta-duta Kristus dimanapun ia berada. Hidupnya membawa keharuman bagi sesamanya. Sekalipun ia bukan pendeta atau pekerja gereja sepenuh waktu, tetapi pelayanannya kepada Tuhan sepenuh waktu. Ia bukan full-timer di gereja, tetapi melayani dengan segenap hidup. Seluruh detak jantung, denyut nadi, dan tarikan nafasnya adalah irama pelayanan yang tidak pernah berhenti. Tidak pernah ia berhenti melayani Tuhan, dan tidak pernah ia berhenti bertugas. Oleh sebab itu, agar pelayanan dapat terselenggara dengan baik, maka orang percaya harus memperlengkapi diri dengan sarana utama, yaitu mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Karakter yang baik adalah sarana pelayanan dan kesaksian yang paling utama yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Inilah yang menjadi panglima utama dalam kehidupan seseorang untuk menampilkan diri sebagai saksi Kristus. Kekayaan dan berbagai fasilitas pelayanan lain menjadi tidak berarti ketika karakter seseorang buruk. Sayangnya kita melihat kenyataan yang terjadi bahwa banyak orang tersandung oleh karakter buruk orang-orang Kristen. Sehingga hal itu akan menghambat, bahkan menghalangi orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kehidupan yang memperagakan pribadi Kristus bukanlah hasil dari sebuah pendidikan beberapa bulan atau beberapa tahun, tetapi hasil dari proses panjang yang serius ketika seseorang mematikan kedagingannya supaya Yesus dapat hidup dan berkuasa di dalam dirinya. Hanya kematian terhadap diri sendirilah yang membuat Tuhan Yesus dapat hidup di dalam diri orang tersebut. Gereja harus membawa jemaat pada level ini, sehingga dimanapun anak Tuhan berada, mereka dapat mengubah masyarakat sekitarnya. Dari kehidupan orang percaya ini, lingkungannya akan mengatakan, tidak mungkin orang sebaik ini Tuhannya salah. Jadi orang percaya bisa membuktikan bahwa Yesus ialah anak Allah dan juru selamat dunia yang benar melalui kehidupan yang sangat unggul dalam moralnya. Dalam hal ini Tuhan Yesus hendak tampil di gelanggang kehidupan manusia melalui orang percaya. Jika orang mempertanyakan, apakah benar dia anak Allah yang kudus? Macam apakah manusia Yesus itu? Maka orang percaya bisa tampil dan berkata, seandainya ia hidup di zaman sekarang, ia seperti aku. Dalam hal ini orang percaya bukan bersaksi dengan kata-kata, tetapi menjadi saksi dalam perbuatan. Kekristenan adalah perjalanan hidup seorang saksi. Sekarang kita akan masuk dalam materi yang ketiga, yang terakhir, kehidupan yang berdampak. Kehidupan yang berdampak. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang mempengaruhi dunia. Hal ini jelas sekali dari apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ketika ia berbicara mengenai garam dan terang dunia. Kata garam dalam teks aslinya adalah halas. Artinya dapat menunjuk garam sebagai penyedap makanan. Di sini garam merupakan gambaran kekuatan
yang dapat memberi pengaruh selama garam tidak menjadi tawar. Tetapi kalau garam menjadi tawar, maka tidak berfungsi sama sekali. Dalam hal ini, garam bukan benda pajangan. Garam harus berfungsi memberi rasa. Demikian pula kehidupan setiap anak Tuhan harus dapat berfungsi ketika memenuhi kualifikasi tertentu. Ketika orang percaya dianalogikakan dengan garam, maka hal yang akan ditekankan adalah fungsi pengaruh terhadap lingkungan di mana ia berada. Terang disebut berulang-ulang dalam Alkitab. Memang Alkitab menyebutkan bahwa terang yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayatnya yang ke-9, Yohanes 8 ayat 12. Sebenarnya orang percaya tidak memiliki terang dan bukan terang itu, tetapi memancarkan terang Tuhan melalui hidupnya. Terang di sini sering dimengertikan secara dangkal, hanya melalui suatu perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang anak Tuhan. Orang yang melihatnya mengakui Tuhan baik atau memujinya. Banyak orang Kristen sudah merasa puas karena sudah menggenapi atau melakukan firman ini melalui satu atau dua perbuatan baik, dan orang lain diharapkannya mengakui bahwa Tuhan orang Kristen itu baik. Kata perbuatan di teks Matius 5 ayat 16 ini adalah erga. Bentuk jamak dari ergon yang menunjuk perbuatan atau pekerjaan manusia yang memperlihatkan karakter moral yang konsisten. Konsisten berarti tindakan ini dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan. Ini sama prinsipnya dengan fungsi lampu yang menerangi agar orang bisa bekerja. Bukan hanya lampu yang mati hidup, tetapi yang menyala terus. Berarti seluruh hidup kita harus ditata sebaik mungkin melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga berfungsi sebagai terang. Semakin kita hidup dalam kebenaran, terang kita semakin memancar dan berkesinambungan. Amsal 4 ayat 18. Terang kita bercahaya di depan orang. Kata di depan dalam teks aslinya emprosten. Dalam konstruksi gramatikalnya di ayat ini, emprosten berarti kehadiran terang itu secara langsung di hadapan orang sehingga dapat melihatnya. Kata baik dalam ayat tersebut terjemahan dari kata kalos yang menunjuk kebaikan moral yang elok, berharga atau layak dipuji dan berkontribusi terhadap keselamatan orang. Tentu perbuatan baik yang berharga dan layak dipuji ini bukan menurut ukuran manusia, melainkan menurut ukuran Allah. Perbuatan baik itu harus berkontribusi sampai kepada keselamatan orang lain, sehingga ia dapat memuliakan Allah. Barulah dengan perbuatan baik itu kita melayani Tuhan, mewartakan keselamatan sampai ke ujung bumi. Sebagai hasil dari terang yang bercahaya itu, orang yang memuliakan Bapa. Maksudnya tidak sekedar pengakuan bahwa Allah itu baik. Haleluya. Tetapi melalui seluruh tindakan kita, orang akan diselamatkan dengan mengenal Allah yang benar, didewasakan, dan akan menjadi terang bagi sesamanya pula. Memuliakan Bapa tentu bukan pekerjaan orang kafir yang tidak takut kepada Bapa,
tetapi perbuatan anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus. Jadi untuk membuat orang lain memuliakan Bapa, tentu mereka harus menjadi anak-anak Bapa yang melayani Dia. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Terang yang berhubungan dengan moral Tuhan, ya Tuhan menyangkut kesucian hidup. Tuhan Yesus memperkenalkan keselamatan kepada manusia sebagai jalan mendapat kesucian sehingga memungkinkan manusia bersekutu dengan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 16, 2 Korintus 6 ayat 17. Manusia yang tidak memiliki keselamatan adalah manusia yang hidup dalam kegelapan, dalam dosa, dan tanpa keselamatan. Matius 4 ayat 16. Dengan mengalahkan dosa, anak-anak Tuhan yang telah dibebaskan Tuhan Yesus dari kegelapan dalam dosa masuk ke dalam terang. Artinya hidup benar atau hidup dalam kesucian Tuhan. Menjadi terang berarti mempengaruhi atau memberi dampak bagi orang lain, agar mereka juga menerima keselamatan yang ditandai dengan kesucian hidup. Jadi kalau dikatakan terang bercahaya dalam kegelapan itu, artinya kehidupan orang percaya membuat orang lain diselamatkan, bukan hanya menjadi orang Kristen. Dan kalau keselamatan diberikan kepada seorang manusia, maka keselamatan tersebut membangun kesucian hidup. Karena kesucian, maka perbuatan dosa akan tersingkir. Yohanes 1 ayatnya yang kelima. Dengan dipanggil menjadi anak-anak terang, melalui hidup kita, orang lain dapat mengenal keselamatan dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, sebagai anak-anak terang, kita harus mengajarkan pengenalan akan Tuhan kepada manusia di sekitar kita. Kitalah yang harus bersaksi, artinya menunjukkan kebenaran, bukan hanya dengan mulut, tetapi juga dengan perbuatan konkret. 1 Petrus 2 ayat 9. Untuk menjadi anak-anak terang, tentu harus mengenal Tuhan dengan benar dan memiliki kehidupan yang menunjukkan kebenaran. Hidup kita merupakan Injil yang diperagakan. Alkitab berkata bahwa orang percaya seperti surat yang terbuka. 2 Korintus 3 ayatnya yang ketiga. Tuhan meletakkan orang percaya di dunia ini untuk memancarkan kasih-Nya dalam perbuatan konkret. Melalui kehidupan orang percaya yang menyaksikan kebenaran Injil, orang dapat mengenal keselamatan dan memperoleh sukacita surgawi. Ada dua jenis manusia. Yang pertama, manusia termometer yang dipengaruhi dunia, dan manusia termostat yang mempengaruhi dunia. Sebagian besar manusia masuk ke kelompok manusia termometer dan hidup sebagai korban atau tawanan lingkungan. Mereka hidup sebagai orang-orang yang dipengaruhi oleh lingkungannya, seperti termometer, mengikuti suhu udara di sekitarnya. Mereka melakukan apa orang lain lakukan, membeli apa yang orang lain beli, merasa harus memiliki apa yang orang lain miliki, berpola pikir dan berpola tindak seperti orang di sekitarnya lakukan. Kelompok manusia termometer dipengaruhi dunia sekitarnya ini hidup dalam keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 16. Orang-orang seperti ini pada akhirnya akan menjadi antek kuasa kegelapan dan mempengaruhi orang lain agar memiliki pola pikir dan pola tindak seperti yang mereka telah lakukan. Mereka akan menjadi alat iblis untuk menambah jumlah orang ke neraka. Merekalah duta-duta kerajaan kegelapan
yang tanpa disadari telah menghamba kepada iblis untuk melakukan kehendaknya. Kalau anak-anak Tuhan harus masuk proyek penyelamatan, mereka masuk ke dalam proses pembinasaan. Orang-orang yang tergolong dalam kelompok manusia termostat jumlahnya sangat sedikit. Mereka adalah kelompok manusia yang tidak dipengaruhi pola pikir dan pola tindak manusia di sekitarnya. Walaupun dari cara hidup secara lahiriahnya tampak sama, namun warna batinnya berbeda. Mereka tidak dipengaruhi dunia sekitarnya, sebab mereka telah bertumbuh dalam kedewasaan rohani yang benar berawal dari pembaharuan pikiran. Roma 12 ayatnya yang kedua. Manusia termostat mempengaruhi dunia di sekitarnya, sebab hidup mereka telah dipengaruhi begitu rupa oleh Tuhan. Orang yang telah dipengaruhi oleh Tuhan adalah orang-orang yang dapat mempengaruhi orang lain. Tetapi proses untuk dipengaruhi Tuhan adalah proses panjang, tidak ada jalan pintas, proses cepat atau kilat. Dalam hal ini dibutuhkan ketekunan untuk menjadi berbeda dengan dunia sekitarnya. Dari pertumbuhan kedewasaan rohani tersebut, orang-orang percaya yang tergolong manusia termostat telah mati bagi dirinya sendiri dan hidup bagi Tuhan sepenuhnya, barulah dapat mempengaruhi orang lain. Orang yang masih hidup bagi dirinya sendiri tidak akan dapat mempengaruhi orang lain, tetapi dipengaruhi dunia sekitarnya. Orang yang mati bagi dirinya sendiri adalah orang yang hidup di dalam Tuhan. Ikan yang hidup di laut tidak menjadi asin. Tetapi kalau ikan tersebut mati, maka menjadi asin. Kekristenan adalah kehidupan yang membawa dampak bagi dunia sekitarnya sebagai terang dan garam dunia. Sekian dan terima kasih atas pemaparan kita dari 3 materi pada malam hari ini untuk sesi terakhir dari tema menemukan kekristenan hilang. Terima kasih Pak David, saya kembalikan kepada Pak David. Ya, terima kasih Bu Remi sudah menyampaikan pemaparannya. Hari ini kita memasuki pembahasan yang terakhir ya, sesi yang ke-6. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau men-sharingkan atau mau menambahkan atau mau bertanya silakan. Oke, yuk kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pembelajaran malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh berbincang-bincang, sharing, dan kami mempelajari firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan itu mengubah perilaku kami, mengubah karakter kami agar kami semakin serupa dengan Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan, berikan kami kemampuan untuk kami belajar hidup seperti Tuhan hidup. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri pertemuan kami juga doakan Pak Daniel Dudi yang terbaring sakit di rumah sakit Persahabatan karena kanker paru-paru Tuhan. Kiranya lewat sakit penyakit ini Pak Daniel boleh belajar lebih dekat lagi kepada Tuhan dan lebih berharap kepada Tuhan dan hidup lebih bertanggung jawab atas segala yang dilakukannya Tuhan. Kiranya segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Pak Daniel boleh mendatangkan kebaikan, boleh mendatangkan berkat kekal yang mengubah hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Bu Endang, berkati anak-anaknya Tuhan, Anjas dan Mega Tuhan. Kiranya Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ya, Oke, malam. bye-bye. Tuhan Malam berkati. semua. Malam. Bye-bye. Selamat malam. Terima kasih Bu Remi. Terima kasih Pak David. Terima kasih semuanya. Sama. Ya. Dadah. Tuhan berkati. Bu Agung, Tuhan berkati. Oh iya, Bu Agung. Cahaya. Kalau ini dokter gigi asli, Pak. Kalau Bu Endang bukan dokter gigi, anaknya dokter gigi. Kalau Bu Agung dokter gigi. Dokter gigi dan dosen UI. Makasih. Malam semuanya. Terima kasih dan malam. Selamat Oke. istirahat. Selamat istirahat. Ya. Bye-bye.